Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shaina. Sekarang di video ini kita akan mempelajari untuk menguasai aplikasi dari Revit. Nah, sebelumnya biar saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi aplikasi Revit ini tuh adalah aplikasi BIM ya, atau Building Information Modeling, di mana dengan menggunakan aplikasi Revit ini kita bisa menggambar sebuah desain dari bangunan yang mengandung informasi dari bangunan tersebut, seperti jenis material yang digunakan, durasi pelaksanaan konstruksinya nanti, ataupun RAB-nya, perhitungan untuk material atau bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi dari model bangunan yang kita buat atau kita modeling ya. Di sini saya sudah memiliki materinya. Ini materi yang dibuat oleh dosen saya ya, Pak Parmono. Kita langsung mulai aja ya. Di sini untuk tampilan awal. Di tampilan awal dari aplikasi Revit itu akan muncul ini ya, ada models, family, dan juga recent files. Nah, kita coba buka di sini. Ini tampilan dari Revit. Kalau kalian membuka aplikasinya, terdapat tampilan seperti ini. Nah, apa sih perbedaan dari models sama family? Nah, di sini ada open dan new ya, sama-sama ada open dan new. Jadi untuk model sendiri, model itu tuh lebih ke bangunannya. Jadi ya, ketika kita menggambar ya, kita menggambar dari bangunan tersebut gitu. Sedangkan family sendiri itu merupakan seperti kayak bukan detail ya, seperti informasi-informasi yang ada di dalamnya ya, detail dari bangunannya tersebut, kayak misalkan baloknya, kolomnya, kayak gitu-gitunya ya. Jadi isi dari model bangunan ini tuh terdiri dari beberapa family. Jadi kan bangunan itu dibangun oleh struktur-struktur ya, maksudnya kayak item-item gitu. Ya, family itu itemnya gitu, item dari sebuah bangunan, dimana sebuah bangunan itu bisa terbentuk karena beberapa item seperti kolom, balok, atap, dinding, dan sebagainya. Nah, si family itu tuh adalah item-item dari bangunannya tersebut. Kita kembali ke PPT-nya lagi. Nah, sedangkan untuk recent atau recent file ini tuh adalah dokumen atau pekerjaan yang baru kita buka. Jadi recent files ya, file yang baru kita buka. Misalkan kemarin saya sedang mengerjakan ini yang sampel arsitektur project. Nah, ini nanti akan muncul di recent files kayak gitu ya. Mungkin itu perbedaan dari model, family, dan juga recent. Kalau kita open, nah di models, nah untuk open sendiri ini untuk membuka file jika kita udah punya file gitu misalkan ya. Nah, di sini bisa open file, nanti buka file pekerjaan dari Revit yang kalian miliki. Seperti itu. Sedangkan untuk new sendiri adalah kita membuat baru dari awal, kita menggambar dari awal lagi gitu. Nah, ketika kita mengklik yang new, di sini tuh ada beberapa pilihan. Ada construction template, architectural template, structural template, mechanical template, dan yang lainnya ya, sistem electrical dan plumbing. Mungkin yang saya bahas yang di sini ya, yang ada 4 ini, ada architectural template, struktural, mechanical, dan construction. Nah, perbedaannya ini untuk arsitektural itu ya untuk mendesain dari segi arsitektur gitu. Jadi kayak desain bangunannya, kayak misalkan
untuk arsitektur tuh berarti kayak dinding yang kayak gitu, dinding, pintu, jendela, pokoknya yang lebih ke desain gitu ya, desain dari bangunannya. Sedangkan untuk struktural sendiri ya, struktural template ini itu adalah struktur dari bangunannya, seperti kolom, balok, lalu apalagi kuda-kuda atap yang kayak gitu ya. Jadi untuk sistem strukturnya dari bangunan. Lalu yang ketiga adalah mechanical template. Mechanical template ini digunakan kalau kalian mau membuat sistem MEP ya, MEP dari bangunannya. Misalkan kalian udah ada denahnya, udah ada 3D-nya, udah ada sistem udah ada gambar arsitektur dan juga strukturalnya. Kalian lalu akan menambahkan MEP-nya, mechanical, elektrik, dan plumbing ya, untuk listrik dan juga air misalkan. Nah, bisa menggunakan template yang mechanical template tersebut. Nah, sedangkan untuk construction template yang terakhir, ini tuh lebih sama, maksudnya hampir mirip seperti yang struktural template ya. Jadi saya juga masih belum tahu perbedaannya di mana, tapi kurang lebih sama seperti yang struktural. Oke, kita coba di sini kita pilih yang arsitektur misalkan ya. Lalu kita oke. Oke, nanti munculnya seperti ini ya ketika sudah diklik oke. Oke, lalu setelah kita membuka atau memilih tadi yang architectural template, di sini ini ada option. Ini tuh kalian bisa nambahin project yang mau kita tempelin atau kolaborasiin sama template arsitektur yang kita pilih. Nih, misalkan itu ada ditambahin construction, struktural, dan juga mechanical. Ini tempat penyimpanannya ya, default path for user files. Jadi files penyimpanan dari file pekerjaan kita. Nah, itu tuh bisa kita pilih di sini file. Di sini ada option. Kita pilih yang ini, file location. Nah, di sini kan muncul nih construction, arsitektur, struktural, mechanical, sistem elektrik, dan plumbing. Ini sama seperti yang tadi di tampilan ketika kita mau milih template mana yang kita pilih ya. Jadi bisa kita tambahin ataupun kita kurangin kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada Revit User Interface atau tampilan-tampilan dari Revit ya. Maksudnya tampilan ininya kayak ini tuh untuk apanya. Oke, yang pertama di sebelah sini ada application menu atau purple air. Di sebelah sini yang ini. Lalu ada Quick Access Toolbar atau QAT. Ini tuh yang di atas ya. Yang ini nih. Yang ada save, lambang ini, lambang file, save. Lalu ini untuk mengembalikan pekerjaan yang sebelumnya. Misalkan kita menghapus, terus kita mau kembalikan biar diadain lagi. Ini untuk redo atau dikedepanin, maksudnya misalkan kita sama sih kayak ini kan, kalau ini dikembalikan, kalau ini dikembalikan, yang undo itu dikembalikan ke belakang atau hal yang sebelumnya kita lakuin, sedangkan untuk redo itu mengembalikan ke bagian depan, maksudnya
kayak gitu. Ini untuk ngeprint, ini untuk PDF. Pokoknya ada beberapa tool ya di atas ini. Ini yang untuk quick access toolbar. Lalu yang selanjutnya ada ribbon atau tabs. Nah, ribbon ini terdiri dari dua. Ada yang ini yang selalu ada, yang tabs ini. Yang kedua adalah ribbon temporary atau contextual tab. Nah, kalau ini tuh bakal muncul kalau misalkan kalian menggambar atau memilih satu item atau objek. Nih, saya tunjukin ya, misalkan ini ribbon yang selalu ada ya. Yang ini arsitektur, struktural, style. Ini akan selalu ada kalau kalian buka Revit, tampilan ini pasti muncul. Nah, sedangkan yang temporary itu, misalkan kita klik wall, kita gambar di sini kayak gini. Nah, ini akan muncul satu toolbar baru gitu ya, ribbons baru. Nah, ini hanya akan muncul kalau kita gambar wall ini. Kalau misalkan kita gambar yang lain, misalkan balok, pasti akan muncul lagi tapi beda gitu, bukan kan ini modify plus wall. Sedangkan kalau balok nanti mungkin tulisannya akan beda, modify misalkan beam kayak gitu ya. Oke. Itu yang temporary. Lalu di sebelah sini ada info center. Ini kayak info akun. Terus ini kebetulan akun saya harus diperpanjang, tinggal 13 hari lagi. Jadi ada infonya kan di sini. Terus pokoknya ada search, info yang lain-lain lagi di sebelah sini ya. Lalu yang selanjutnya ini ada ribbon panel, lalu ada ribbon tools ya. Di sama kalau tabs itu kan ininya nih, ini ribbon tabs. Lalu ada ribbon panel, lalu ribbon tools. Panel itu yang ini, lalu tools ini yang ininya, kayak wall, door, window kayak gitu. Lalu di sini ada type selector on properties palette. Lalu ada properties palette. Lalu yang sebelah sini dulu ya, saya baca ada tipe selector on properties palette, dan project browser. Nah, yang ini ya, properties ini tuh adalah info-info dari misalkan item yang kita pilih. Kayak tadi misalkan yang wall, nih saya kan wall ya. Nah, di propertiesnya kalau saya klik ini, klik wallnya, di sini ada wall, basic wall. Ini kita bisa ubah nih. Misalkan saya akan di sini wall yang ini pilihnya, kayak misalkan mutu. Kalau wall sih gaya misalkan kayak ketebalannya, atau ya ketebalan yang kayak gitu-gitunya. Kalau misalkan kayak kolom balok, misalkan mutu dari betonnya kayak gitu, bisa kita ubah di sini. Kita klik aja yang properties. Nanti kita pilih yang mau kita pilih jenisnya. Lalu di sini ada info-infonya, misalkan kayak ketebalannya berapa. Lalu misalkan nih panjangnya berapa, areanya berapa, volumenya. Pokoknya ini informasi-informasi dari wall ini. Item yang kita pilihnya kan wall ya. Kalau misalkan yang lain, nanti informasi dari
item yang kita pilih ada di sini. Itu untuk properties. Nah, sedangkan untuk project browser, nah, bentar ya. Biar saya satu-satu. Nah, ini project browser. Kita lanjut dulu yang properties deh. Nih, yang tadi ya, yang properties, yang ini. Oh, ini tuh bisa dipindahin ya. Jadi biar kalau misalkan kalian mau lihat biar ininya kelihatan semua atau panjang, yang tadi yang project browsernya kita kan simpan di sini tadi. Kita bisa ambil, terus misalkan kita simpan di ujung sini. Kayak gitu. Pokoknya bisa dipindah-pindah deh ya. Nih yang properties. Di properties ini item-itemnya, maksudnya yang bisa kita lihat di properties itu ada kemungkinan besar ada graphic, extends, identity data, dan juga pacing. Nah, grafik ini tuh ya kayak penampilannya, grafiknya kayak gimana gitu dari item yang kita pilih. Lalu untuk extend ini tuh kayak extend tuh kayak apa ya, pembagian anotasinya gitu. Itu untuk extend. Lalu identity data ini identitas dari datanya. Kayak misalkan item yang kita pilih itu ada di lantai berapa, terus kayak bakal ada di lembar berapa nanti kita gambarnya, kayak gitu-gitunya. Oke, yang selanjutnya setelah properties, mungkin saya akan bahas yang masih kesini ya, masih yang sebelah sini. Itu ada project browser. Nah, project browser itu yang tadi ini, yang saya ini tadi keluarin ya. Bentar. Oke, project browser ini. Nah, di project browser ini tuh jadi project browser itu nunjukin tampilan-tampilan dari item-itemnya. Nah, jadi nanti kalau kalian buka project browser, kan di sini saya bukanya baru ya, maksudnya belum ada gambar apa-apa, jadi tampilannya cuma kayak gini. Tapi misalkan kalian udah punya gambar bangunannya, misalkan udah full gitu ya, udah ada strukturnya apa-apanya. Nah, tampilannya tuh di bagian views atau penampilan itemnya, kalau full kan gambarnya misalkan ada rencana floor atau lantai, terus ada ceiling plan, 3D view, dan juga section. Nah, di floor plans ini misalkan tuh ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, kayak gitu. Lalu di ceiling plans, ini kan structural plans, yang floor plans tadi tuh. Nah, struktural kalau di sini cuma ada floor, tapi kan struktural isinya bisa banyak ya. Bisa misalkan ada kolomnya, ada baloknya, ada lantai. Kalau misalkan gambarnya full, nanti di sini tuh ada lagi misalkan beam plans atau column plans, kayak gitu. Nah, itu untuk di structural plans. Nah, untuk yang selanjutnya ada di ceiling plan. Di ceiling plans ini tuh isinya ada 3D view atau penampilan 3 dimensinya. Lalu elevasi atau elevation ini ya,
building elevation. Ini tuh ketinggian dari bangunannya, bisa ditinjau dari arah mata angin ya, east, north, south, dan west. Oke, lalu ada sectionnya atau bagian-bagian bagian atau potongan, mungkin potongan dari bangunannya. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada legends. Legends itu di legends nanti isinya ada schedule atau quantities. Nah, schedule ini tuh untuk RAB ya, untuk perhitungan RAB-nya ataupun kayak jadwal pelaksanaan ataupun untuk RAB. Ini ada di sini schedule atau quantities. Jadi kayak misalkan kita bakal pakai berapa pintu, tipenya apa aja, nanti ada di sini. Kayak ini kan door, floor, plumbing, railing. Jadi nanti perhitungannya ada di sini semua di yang schedule. Lalu setelah schedule ada sheet. Sheet ini tuh lembar untuk nanti lembar kertas. Kalau misalkan kalian mau ngeprint, misalkan gambarnya udah jadi, kalian mau jadiin itu gambar printan, kan bisa di print di kertas A4, A3 atau yang lebih besar. Ini bisa diubah untuk ukuran kertasnya di sini ya, di sheet. Lalu ada families. Families itu yang tadi yang tadi saya sebutkan item-itemnya, item-item dari bangunan kayak kolom, balok, atap, dinding, kayak gitu ya. Itu ada di families. Lalu yang terakhir ada groups ya. Di groups ini ada details dan juga model kayak gitu. Oh ya, ini tuh untuk munculin project browsernya ya. Kalian bisa klik kanan. Nih saya tunjukin. Misalkan ini kita hapus. Nah, atau kalau nanti kalian buka terus nggak ada project browsernya, kalian bisa klik kanan. Lalu di browser, di sini browser, lalu project browsernya diklik. Nah, nanti muncul ya kayak gini. Ini kalian bisa simpan di sini atau di mana aja sih, bebas gimana kalian. ini properties, ini project browser saya giniin. Saya simpan di sebelah sini ya. Oke, yang selanjutnya berarti sebelah sini udah ya, tab selector atau properties palette tadi yang ini. Lalu properties palette-nya yang tadi di atas, yang informasinya. Lalu project browser yang barusan. Lalu di bawah ini ada view control bar. Oke, untuk view control bar ini tuh jadi nah ini di sini tuh dari sini ya, dari ini tampilan tadi kan saya simpan di sini nih yang project browser dan juga properties. Nah, ini bisa diklik buat nunjukin yang mana yang mau kalian tampilin. Misalkan saya kan di sini lagi yang ini nih, jadi yang munculnya project browser. Tapi kalau saya klik properties, munculnya properties. Lalu ini untuk penampilan skala, ini untuk skala 1:100 kayak gini. Lalu misalkan saya jadiin 1:1. Nah, ini kan berarti 1:1 tuh skalanya lebih besar. 1:1 tuh berarti kayak dunia nyata aja. Maksudnya misalkan ini dinding, ukuran dindingnya segini, 1:1 berarti ukuran di dunia nyatanya juga segini gitu. Jadi lebih besar kan. Sedangkan kalau lebih ke bawah nanti gambarnya jadi lebih kecil gitu, karena diskalain. Misalkan saya pakai yang 100 biasanya, 100 atau 200 kayak gitu. Ini untuk dinding ya.
Nah, ini untuk skala. Lalu di sini untuk detail level, misalkan ya ini sih nggak terlalu ini ya, terlalu penting. Lalu yang selanjutnya di sini nih, ini untuk grafik. Itu bisa kayak misalkan ini transparansi dari grafiknya. Kalau misalkan kalian punya gambar, terus misalkan bentar, saya coba ini deh, buka yang lain. Bentar, yang ada gambarnya ya. Nah, misalkan sampel coba. Oke, ini template-nya yang dari ini saya sudah buka. Misalkan tadi untuk penampilan, ini untuk skala. Lalu yang selanjutnya ini untuk detail level. Ini saya pakai yang fine. Nah, kalau misalkan mau pilih yang coarse ini, nanti penampilannya jadi berubah. Nah, jadi gini. Kelihatan kan bedanya, terutama di sini ya. Tadi yang ini, sedangkan kalau medium misalkan diubah, nah penampilannya berubah gitu. Nah, itu untuk penampilan ininya ya, level kedetailannya. Lalu yang selanjutnya di sini ada penampilan dari 3D-nya. Bisa misalkan wireframe. Wireframe ini tuh jadi kayak gini tampilannya. Nih. Kayak gini. Lalu kalau kita ubah lagi misalkan jadi shade, ini untuk jadi kayak gini. Lalu ada tekstur misalkan. Jadi untuk penampilan ya, kalau yang ini penampilan misalkan mau nunjukin strukturnya atau gimana nya, bisa pilih yang ini, nanti sesuaikan aja sama yang kalian butuhin. Ini untuk realistik. Nah, misalkan grafik ini untuk transparansi misalkan. Ini kalau kalian pengen lihat dalamnya kayak gimana nih, jadi ininya transparan kayak gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya itu yang selanjutnya di sini ada untuk tampilan-tampilan lainnya. Misalkan ini ada sun path, ini untuk shadow atau bayangan. Sun path itu untuk ini ya, misalkan sinar matahari. Lalu ada show rendering, crop file, crop region, unlock 3D view. Ini kan saya pakai 3D ya, jadi ada ini. Lalu ada temporary hide in solid, reveal hidden elements. Misalkan kalian mau ngebuka satu elemen, bisa klik yang ini. Misalkan kayak ada yang mau di hide atau gimana, bisa klik yang ini ya, yang ada gambar lampu. Misalkan gak mau ditunjukin atapnya, pintunya, kayak gitu-gitunya. Oke, pokoknya di sini ada file untuk tampilan yang kita tunjukin di sini ya, di tampilan ini kita. Lalu yang selanjutnya itu ada drawing windows ya. Drawing windows itu ya bagian ini, bagian gambarnya yang ini, drawing windows. Lalu yang selanjutnya ada context menu. Ini kalau kita context menu itu terbuka kalau kita klik kanan di mouse ya. Nih, saya klik kanan di mouse, bisa muncul beberapa menu untuk membantu kita gitu. Kayak tadi yang ini untuk munculin project browser, lalu ini untuk zoom, kayak gitu-gitu. Lalu yang selanjutnya ada navigation bar. Navigation bar ini untuk ngelihat sudut pandang gitu, maksudnya bisa dilihat dari bagian atas, top. Nih, ini kalau saya klik top,
kayak gini, jadi tampak atasnya gitu. Terus kalau klik bottom nanti dari bawah, terus kalau right ya dari kanan gitu, jadi untuk muter-muterin ininya ya dari front tuh kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya berarti ini udah project browser, properties juga udah. Yang selanjutnya ada untuk draw arsitektur. Nah ini tuh berarti di toolbar arsitektur saya ini aja. Oke. Nah, kita buka new aja lah. Oke, kita balik lagi yang new ya. Oke. Di sini di toolbar arsitektur. Nah, di sini tuh ada wall, door, window, komponen. Kayak yang saya bilang tadi, jadi ini komponen-komponen dari arsitektur gitu, yang dibuat untuk arsitektur. Jadi isinya itu ada grid atau level. Grid itu potongannya gitu ya, kayak misalkan grid 1, lalu level itu ketinggian biasanya. Lalu ada wall itu dinding, door atau windows, pintu dan juga jendela, ada ceiling atau plafon, lalu ada roof atau atap, lalu certain system grid, kemudian komponen, stair atau tangga, dan juga railing. Oke. Jadi ini untuk penggambaran arsitektur. Yang selanjutnya ada struktur. Nah, kalau di struktur sendiri ya berarti struktur dari bangunannya, ada beam atau misalkan balok, ada wall juga, ada kolom, ada floor atau lantai, lalu truss atau rangka atap ya, struktur rangka atap, lalu ada brace, beam system, dan juga rebar atau penulangan dari beton. Oke, itu untuk toolbar dari structure. Lalu yang selanjutnya ada toolbar dari MEP atau mechanical, electrical, dan juga plumbing. Lalu di sini tuh ada ducting, lalu pipa, dan juga electrical ya. Ini untuk toolbarnya sistem ya. Di sini kalian bisa pilih untuk MEP-nya, pipa kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada folder untuk Revit. Nah, folder untuk Revit ini tuh ya penyimpanan dari folder-folder dari file Revit yang kita gunakan gitu, karena kayak yang tadi saya bilang ya, jadi Revit itu kan isinya ketika kita mau gambar sebuah bangunan, kita tuh nempelin family yang tadi atau item-itemnya gitu. Nah, item-item itu tuh tersimpan di folder-folder ini nih, di template ini. Jadi ada di familiar template, libraries, dan juga templates kayak gitu. Oke, jadi untuk di folder Revit ini tuh family template dan juga library itu isinya untuk ini ya, kayak item-itemnya dan juga kayak ukuran atau bentuk item-itemnya itu tersimpan di family dan juga libraries. Sedangkan untuk template sendiri itu tuh untuk yang template awal kita ketika kita membuka file Revit, kan kita tuh dikasih mau pakai template yang mana, yang arsitektur kah? Nah, yang ini arsitektur, struktural, mechanical, atau construction. Nah, itu template ini tuh tersimpan di folder yang templates. Nah, kayak gitu. Nah, ini tampilan untuk yang
untuk yang family kayak gini, ini yang libreris, dan juga ini yang template. Nah, ini tuh tersimpan di waktu kalian install Revit untuk pertama kali. Kalian simpannya itu kalau dari bawaannya atau kalau misalkan kalian gak ubah-ubah, itu pasti tersimpan di program file C ya. Nah, kalau saya juga simpannya di program file C. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi ada di Windows C, lalu ke program data ya, di program data nanti setelah program data setelah program C, lalu ke program data, bisa diklik yang Autodesk. Nah, di sini kalian pilih yang ini, RVT 2024. Kalau saya kan pakai versi 2024 ya. Kalau kalian mungkin kalau versinya 2022, nanti tulisannya RVT 2022 gitu. Pokoknya tergantung versi kalian. Nah, klik ini. Nah, ini yang family template, libreris, dan juga template. Family template itu isinya, ini yang English. Nah, family template ini tuh isinya yang tadi, yang item-item itu ya. Jadi kalau misalkan ini dari kolomnya, item kolom kayak gitu-gitu. Sedangkan untuk libreris itu kayak detail itemnya atau pintu, electrical, furniture kayak gitu. Sedangkan untuk yang template itu yang tadi ya, yang awal. Nah, ini untuk nah, ini untuk file-file yang file-file family template dan juga template ini tuh mungkin di kalian ada yang gak tersedia ya, atau masih kosong. Ini tuh bisa di-download di Google gitu ya, dari Autodesk-nya sendiri gitu. Misalkan saya contohin Autodesk. Nah, ini Autodesk template Revit 2024, karena saya pakai yang 2024. Ini klik yang paling atas aja. Nah, ini ada banyak nih. Ini tuh sesuaiin aja sama, misalkan ini ada Brazilian, Portugis konten. Jadi ini tuh isi-isinya item-item atau material-material yang lebih banyak digunain di Brazil gitu, atau di negara-negara Portugis. Lalu ada Chinese, ya pokoknya banyak. Kalian bisa pilih yang Inggris aja ya, bisa yang UK atau Inggris ataupun Amerika. Nah, kalau bisa pilihnya itu kan terdiri dari imperial dan metrik ya. Kalau bisa pilih yang metrik, karena metrik itu adalah material-material atau satuan-satuan atau ukuran-ukuran yang digunakan di Indonesia gitu. Jadi lebih cocok sama kita. Oke, bisa di-download aja nanti, kayak install Revit kemarin, tapi nggak terlalu ribet sih, tinggal diekstrak aja lalu diinstal kayak gitu. Kalau misalkan kalian belum tersedia ya libreris family template dan juga template-nya kayak gitu. Oke.
Lalu setelah itu ada ini tuh family Revit. Jadi ya kayak diagram atau bagan di Revit gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi Revit itu terdiri dari ini Revit Element Organization atau organisasi elemen-elemen yang ada di Revit. Di sini bisa dibaca there are 5 types of element. It represent something fundamental to your project. Jadi ada 5 tipe elemen di Revit itu, dan setiap elemen itu tuh penting gitu ya untuk project-project kita. Jadi pertama itu dibagi dua ya, ada model elemen dan juga annotation elemen. Mungkin 3, model elemen, view elements, dan juga annotation elemen. Nah, di model elemen itu terdiri dari host elemen dan juga komponen elemen. Host elemen itu tuh adalah elemen-elemen yang yang terdapat di konstruksi bangunan kita gitu. Isinya ada slab, wall, dinding, atap, tangga, dan juga rems gitu ya. Lalu untuk komponen elements itu tuh everything else in your model. Jadi hal-hal lain yang ada di bangunan kita seperti pintu, jendela, furniture, equipment, beam, balok, kolom, electrical device, elektrik gitu ya, Dutch pipe, sprinkles, dan air terminals kayak gitu. Nah, untuk bagian yang ketiga itu ada view element. View element itu adalah elemen dari penampilan gitu, the way you see and interact with things in Revit. View interacts with all the element. Jadi gimana cara kalian ngelihat gambar yang kita buat dan juga kita mengendalikannya gitu. Mengendalikan dalam artian ya berinteraksi dengan model yang kita bikin. Di sini tuh kita bisa atur atau membuat kayak floor plan, ceiling plan, structural plan, 3D view, elevation, section, schedule atau quantities, lalu legend dan drafting view. Ini tuh untuk penampilan gitu ya. Lalu ada annotation element. Annotation element itu dibagi dua, ada datum element yang adalah non-physical item used to establish project content. Jadi item yang bukan fisik tapi digunakan untuk kepentingan project kita gitu, untuk ya kepentingan project kita gitu. Isinya itu ada levels atau ketinggian gitu ya. Terus ada grid kolom tadi yang awal saya jelasin untuk potongan-potongan gitu. Lalu reference plan dan juga reference lines. Lalu yang terakhir ada annotation element yang merupakan 2D component that maintain scale on paper and are only visible in one view. Jadi komponen 2 dimensi yang menjadikan skala dalam kertas gambar kita dan cuman bisa dilihat dalam satu sudut pandang gitu ya. Annotation itu isinya ada dimension atau ukuran-ukuran dari itemnya, lalu text note atau keterangan-keterangan, lalu ada teks dan juga simbol gitu ya. Nah, di sini Revit use mechanism called family to manage information related to element. Jadi di aplikasi Revit ini tuh pakai mekanisme atau pengaturan yang disebut family untuk mengatur atau memanage informasi-informasi tentang elemen-elemen atau item-item yang digunakan dalam penggambaran bangunan kita gitu ya. There are system family stored within a project in RVT files and component family stored externally
on separate Revit family RFA file. Jadi sistem family-nya tuh bakal kesimpan dalam file RVT, sedangkan untuk komponen family-nya bakal tersimpan secara terpisah dengan file bentuk RFA gitu. Lalu example of family tree gitu. Ini ada contoh dari pohon family, pohon family gitu. Misalkan elemennya itu adalah dinding, family-nya adalah basic wall atau dinding basic, tipenya itu adalah eksterior dari brick itu batu bata ya. Lalu instance-nya actual user draw wall in project. Jadi kita sebagai usernya itu menggambar dinding dalam project yang kita gambar gitu, kayak gitu. Lalu ini juga ada door, tipenya elemennya door, family-nya door XDBL plus ya, pokoknya ini family-nya. Lalu tipenya ukuran segini, lalu sama instance-nya actual user draw door in project, kayak gitu. Lalu ini tuh folder Revit plugins. Kalau plugin itu tuh kayak aplikasi tambahan yang kita gunakan untuk mempermudah pengerjaan Revit kita sebetulnya. Ini hanya untuk tambahan aja sih, kalau kalian mau bisa download. Kalau saya sendiri enggak pakai plugin atau add-ins, jadi bisa di skip aja mungkin ya. Ini untuk penyimpanan, kalau kalian mau pakai plugin, penyimpanannya bisa ada di ini, di program C mungkin ya. Kalau ini dosen saya di divisi window. Kalau misalkan originalnya biasanya di program C, lalu di program data Autodesk Revit adds in, pilih yang 2020. Ini untuk versinya, versi 2020. Lalu ada juga file yang di program data Autodesk, lalu di application plugin. Nah, bisa di sini dilihat ini plugins yang digunakan oleh dosen saya gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada visibility atau VV. Nah, ini tuh untuk sebetulnya ini untuk mengatur penampilan juga. Kalau di awal itu kan kita mengatur penampilan pakai yang di bawah ini ya. Yang ini skala, terus tadi kalau mau jadiin transparan atau segala macamnya penampilannya, kita pakai yang di bawah. Nah, ada cara lain yaitu menggunakan visibility. Caranya itu jadi kan kita tadi pakai ini. Cara kedua itu kita klik VV, ketik VV 2 kali, lalu V 2 kali, lalu bakal langsung muncul ini tuh untuk yaitu penampilan. Misalkan dalam project kalian gak mau nunjukin atapnya atau misalkan dinding, pintu. Nah, ini bisa diklik, misalkan ini kayak doors, pintu gitu ya. Kalau kita gak mau ditunjukin bisa diklik, jadi gak dicentang gitu, jadi gak bakal muncul kalau misalkan kita pilih yang ini. Terus floor misalkan kayak gitu ya. Itu untuk ya penampilan gitu. Untuk di sini tuh ada model itu ininya ya, item-itemnya. Lalu di sini ada annotation. Lalu ada analytical model. Lalu import kategori dan juga filter. Ini untuk penampilan visibility. Jadi